أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله على كل نعمة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah yang menjadikan kita menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai hari ini mampu menjalankan amaliyah-amaliyah Ramadan, aktivitas-aktivitas kita serta seluruh pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terkhusus kita yang pada hari ini bersama-sama menyaksikan program Saprahan Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema, ternyata bukan milikku. Tema pada hari ini kami angkat terkait dengan sebuah renungan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Bahwasanya milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Dan dialah Allah yang Maha Agung lagi Maha Besar. Dari ayat ini tergambar sebuah ketegasan bahwa apa yang ada di sekitar kita, bahkan apa yang ada dalam diri kita adalah murni, mutlak adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya merupakan hambanya yang diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memanfaatkan apa yang Allah titipkan tersebut sebagai wasilah kita untuk selalu taat dan mengabdi serta menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat yang keempat ini, maka ada sebuah kisah menarik yang dapat kita jadikan sebagai sebuah renungan bagi kita semua. Bahwa beberapa waktu yang lalu kami mengikuti sebuah training. Di tengah-tengah training tersebut, kami diarahkan oleh seorang trainer untuk melakukan suatu kegiatan. Trainer tersebut memulai instruksinya agar kami melakukan sesuatu, yaitu meletakkan kedua tangan kami di dada kami. Beliau mengatakan, letakkan kedua tangan kalian di dada kalian masing-masing. Begitu instruksi yang digambarkan oleh trainer tersebut. Setelah itu, beliau melanjutkan, letakkan terus dan rapatkan hingga kalian merasakan detak jantung kalian masing-masing. Saya beserta seluruh peserta mengikuti kata-kata tersebut, meletakkan kedua tangan kami perlahan di atas dada kami. Saya pun mencari-cari sebentar dan akhirnya terasalah detak jantung di tangan tadi. Saya pun menunggu instruksi selanjutnya beserta dengan teman-teman peserta lainnya. Selanjutnya, trainer tersebut melanjutkan instruksinya. Letakkan dan rasakan detak jantung kalian semuanya. Jika sudah terasa, maka sekarang coba masing-masing katakan kepada jantung kalian dengan sebuah instruksi, berhenti. Maka saya pun agak bingung dengan instruksi yang disampaikan oleh trainer tersebut.
Namun tak urung juga kami lakukan apa yang diinstruksikan tersebut. Katakan dan perintahkan kepada jantung Anda untuk berhenti. Demikian apa yang disampaikan oleh trainer kami kepada kami dengan berulang-ulang kali. Maka katakan pada jantung kalian untuk berhenti. Tidak mungkin teriak kami, terutama teriak saya dalam hati, tidak mungkin bisa kami menginstruksikan jantung kami untuk berhenti. Entah apakah trainer tersebut mendengar apa yang kami rasakan ataupun tidak, maka dia pun melanjutkan instruksinya kepada kami. Lihatlah, rasakanlah, bahkan jantung kita sendiri pun bukan milik kita. Kita tidak bisa memerintahkannya untuk berhenti. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu pula kami tersadar dengan apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh trainer tersebut. Dia ingin menegaskan kepada kami bahwa sesuatu yang hari ini kita klaim sebagai milik kita, sebagai kepunyaan kita, ternyata bukanlah milik kita sebetulnya. Ternyata yang kita klaim sebagai milik kita, yang kita klaim sebagai kepunyaan kita, adalah seutuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri adalah bukan milik kita, apalah lagi sesuatu yang di luar diri kita. Selama ini kita menganggap bahwa pasangan kita adalah milik kita, anak kita adalah milik kita, harta kekayaan kita adalah milik kita, orang tua kita adalah milik kita. Ternyata selama ini kita salah. Semuanya bukanlah milik kita. Ternyata semuanya bukan milikku. Ternyata semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar spontan setelah apa yang disampaikan oleh trainer kami, maka diri kami semakin tersadar bahwa selama ini kita telah menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita. Maka dalam hati yang paling dalam, kami semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah permohonan, Duhai Allah, begitu sering diri ini lupa, begitu kerap kali diri ini sombong, serta merasakan sebuah perasaan memiliki atas apa yang ada pada diri kami, atas apa yang ada di sekeliling kami, dengan penuh kebanggaan dan kecongkakan. Ternyata kami salah, ya Allah. Ternyata bahkan jantung kami saja, sesuatu yang ada di dalam diri kami, ternyata bukanlah milik kami. Ternyata bukanlah milikku. Ternyata semuanya adalah titipan dari Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Agung. Dan Engkau titipkan itu semua kepada kami, agar mampu menjadi jalan, wasilah bagi kami untuk mengabdi dan menghamba kepadamu. Karena sesungguhnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Sungguhnya tidaklah Engkau menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mulai saat ini kita bisa belajar, kita bisa tersadar, kita bisa memahami bahwa apapun yang Allah titipkan kepada kita
baik berupa harta, baik berupa kekayaan, baik berupa jabatan, pangkat, kemuliaan, gelar, bahkan diri kita sendiri, kesehatan kita, kesempatan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa kita jaga dan kita jadikan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Sampai bertemu kembali di program Saprahan berikutnya. Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.